Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau sedikit bukan membacakan, bukan mereview, tapi saya mau sharing nih tentang buku bacaan yang saya baca yang begitu wah sekali gitu. Karena memang poinnya banyak banget, intinya luar biasa, dan ini buku ditulis oleh penulis yang luar biasa, yaitu Philip Kotler yang duet dengan Hermawan Kertajaya, serta ada peran dari Iwan Setiawan yang begitu keren banget dalam buku ini yang judulnya Marketing 4.0. Ini bukunya. Bergerak dari tradisional ke digital. Jadi memang sebenarnya bisnis itu untuk bergerak ke digital apa yang harus dilakukan? Apa fenomena di digital? Apa fenomena di tradisional? Dan buku ini membedahnya begitu keren banget. Ya, buku ini kolaborasi yang apik sekali dari beberapa orang ini yang memang best seller gitu. Jadi kamu bisa dapetin buku ini di toko-toko buku terdekat. Ya, teman-teman semua, bergerak dari tradisional ke digital. Nah, pergeseran kekuatan ke pelanggan. Jadi sebenarnya kekuatan ini bagaimana? Ada nih, di buku ini dijabarkan tentang dari eksklusif menuju inklusif. Tuh, dari awalnya aja sudah keren banget. Dunia kini menyadari bahwa tren pasar dunia sedang bergeser dari Amerika dan Eropa ke pasar Asia. Kenapa? Karena kita melihat penduduk terpadat di dunia ada di Asia. Penduduk terpadat kedua di dunia, oke, Amerika. Tapi yang ketiga, yang keempat, ya di Asia. Pola hidup manusia semakin juga bergeser, teman-teman, menuju ke arah yang lebih positif dan harmoni dengan adanya media sosial. Siapa sih yang sekarang milenial yang nggak punya media sosial? Kamu nggak punya? Atau kamu punya? Kalau kamu punya, follow IG saya. Itu jokes aja. Serta menjalin relasi dengan yang lebih luas secara lebih mudah. Gampang banget. Sekarang kita pengen ngobrol dengan orang Jepang, ngobrol dengan orang Italia, ngobrol dengan orang Rusia, tinggal buka Ome TV. Saya tahu beberapa Gavaris Paroskia dari Ome TV, ngobrol dengan orang-orang luar negeri dari Ome TV, dan itu gampang banget mendapatkan akses itu. Dari vertikal ke horizontal, globalisasi memang menciptakan lapangan permainan yang sepadan, yang memang ketika globalisasi ini terlihat seperti tidak adanya atau no country, no corporate, no person, no historical, semuanya bisa berbaur dengan rata. Hipotesisnya long tail. Pelanggan kini sudah mulai terpengaruh dan mudah banget terpengaruh oleh kampanye pemasaran. Dikit-dikit iklan melalui media itu sangat berpengaruh. Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, dan lain-lain. Itu efektif banget untuk bisnis saat ini. Dari individu ke sosial, kini manusia atau pelanggan semakin peduli dengan penilaian orang lain. Contohnya, kita semakin peduli banget, atau yang selebgram itu semakin care banget. Oh, aku katanya netizen cocok banget pakai baju warna putih, biasanya pakai baju putih. Nah, pelanggan sekini lebih menyesuaikan diri dengan opini sosial. Karena netizen ini kekuatannya luar biasa banget sekarang. Dan perang tren, jadi orang cenderung sekarang ini menciptakan trennya masing-masing. Apakah kita mempunyai pilihan? Apakah mengikuti tren atau menciptakan tren? Nah, perang tren inilah yang sedang terjadi di dunia saat ini. Nah, kerennya dari buku ini teman-teman, di setiap babnya itu ada beberapa pertanyaan yang itu memang harus kita renungkan. Untuk bagian pertama, pertanyaan untuk direnungkannya adalah apa yang menjadi tren dalam industri kita, industri Anda, yang menunjukkan pergeseran landscape bisnis yang horizontal, inklusif, dan sosial. Ayo, apa? Ayo direnungin bareng-bareng. Yang kedua, apa rencana kita, rencana Anda untuk merangkul pergeseran pasar ini? Jadi pergeseran pasar itu bukan ditinggalkan. Ketika kita berbicara, lebih penting pasar atau produk? Ayo, Anda lebih penting pasar atau produk? Ternyata yang lebih penting adalah pasarnya. Jadi kita ikuti pergeseran pasar, atau yang lebih keren, kita baca pergeseran pasar dan kita bisa membuat pasar itu bergeser ke kita. Selanjutnya teman-teman, paradoks nih dari pemasaran ke pelanggan terhubung, mematahkan mitos konektivitas seperti Amazon yang mematahkan toko buku tradisional. Sekarang banyak banget orang yang beli buku di Amazon tentunya. Spotify, Apple Music yang mengubah cara kerja distribusi musik kan. Ayo, sekarang handphone baru di dalamnya udah ada Spotify. Oke?
Survei Google, 90% interaksi dengan media kini difasilitasi dengan layar. Ya, semuanya dengan layar, baik itu laptop maupun gadget Anda. Pentingnya konektivitas akan melampaui teknologi dan segmen demografinya. Konektivitas mengubah fondasi kunci dan pemasaran pasarnya sendiri. Oke teman-teman, paradoks yang pertama, interaksi online dan interaksi offline. Interaksi online versus interaksi offline. Bisnis online sudah mendominasi pasar, namun bisnis online dan offline akan berdampingan. Ya, sekarang semuanya online di mana-mana. Gampang banget kita mau beli kamera online bisa, laptop online bisa. Namun bisnis online dan offline akan berdampingan kok nantinya. Ternyata begitu. Paradoks yang kedua, pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih. Ingat di sini keywordsnya, terinformasi versus teralih. Pelanggan membuat keputusan terbanyak dari dasar informasi yang diterima. Dalam membuat keputusan, pelanggan terpengaruh atas 3 faktor. 3. Yang pertama, komunikasi pemasaran dari berbagai media. Komunikasi pemasaran dari berbagai media. Itu yang pertama. Jadi berapa yang mendistract pikiran customer. Yang kedua, dipersuasi oleh pendapat teman-teman dan keluarga. Nah, inilah pemasaran yang efektif, mulut ke mulut. Yang ketiga, pengetahuan pribadi. Tapi kenapa kok nomor 3? Karena cenderung kita mendapatkan informasi itu dari pertama dari yang kedua dulu, baru kita berpikir, baru kita cari tahu. Paradoks yang ketiga teman-teman, pembelaan negatif versus pembelaan positif. Pembelaan bukanlah konsep baru, nama lainnya adalah kabar dari mulut ke mulut. Pembelaan menjadi definisi baru dari loyalitas. Keseimbangan antara pecinta dan pembenci harus dikelola. McD, McDonald. Ternyata pecintanya itu 33% dan pembencinya 29%. Yang lain it's over, tenang, netral. Starbucks, pecintanya cuma 30% dan 23%-nya pembenci. Nah, keseimbangan inilah yang bisa dikelola oleh mereka sehingga menciptakan tren. Oke, orang yang cenderung mencemooh, alah Starbucks mahal, mending kopi di A, ngopi di B. Ujung-ujungnya malah ketika itu dia menciptakan tren dan akhirnya malah banyak orang yang beli. Itulah kerennya. McD, McDonald dulunya punya 27 menu di sejarahnya. Film The Founder, film yang keren banget. Dan akhirnya punya 3 menu aja, French fries, burger, dan soft drink. Itu yang menjadikan mereka besar. Pertanyaan lagi untuk direnungkan di dalam bab ini. Apa kasus dalam industri Anda yang menangkap sifat paradoks dari pelanggan yang terhubung? Paradoks. Yang kedua, apa rencana Anda menyambut paradoks ini? Disambut dengan rencana bagaimana supaya kita bisa mengkontrol dan kita mempunyai power untuk mengontrol itu. Selanjutnya teman-teman, subkultur digital yang berpengaruh. Untuk meningkatkan probabilitas memperoleh pembelaan pemasar harus menaruh harapan pada. Nah, ini yang sering banget saya bilang ke beberapa teman-teman dan beberapa binaan mentoring kita. YWN. Karena meningkatkan kemungkinan ini gampang banget dengan kalau sudah memiliki 3 kunci ini. Siapa YWN? Youth, woman, and netizen. Kaum muda, kaum perempuan, dan warganet. Kalau kamu udah mendapatkan simpati kaum muda, gampang banget. Kalau kamu sudah beberapa make up, beberapa produk-produk kewanitaan wanita, kenapa segmennya pasti banyakkan wanita? Ayo, kenapa? Karena wanita itu pasar terbesar ternyata. Mereka membeli dengan emosional. Oleh karena itu, banyak banget pemasaran yang mengatasnamakan atau mengedepankan prinsip emosional. Dan netizen atau warganet. Kita tahu sendiri betapa kuatnya digital marketing saat ini. Selanjutnya, kaum muda memperoleh the mind share atau berbagi pikiran. 2014, 1,8 miliar orang di usia 10-24 tahun dan terus meningkat. 90% dari mereka ternyata teman-teman tinggal di negara kurang berkembang. Tapi mereka konsumtif, mudah mengikuti tren. Solusinya bagaimana? Kita buat tren. Seperti yang saya bilang di awal. Keren banget buku ini asli. Perempuan menumbuhkan pangsa pasar.
John Gray, laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Ini contoh aja. Kenapa laki-laki dari Mars dan perempuan dari Venus? Ternyata yang paling panas itu Venus ya. Walaupun yang terlihat merah itu laki-laki dan yang terlihat merah itu Mars. Perempuan adalah sosok multitasking. Apa yang nggak bisa dilakukan perempuan? Sopir ada perempuan, pekerja buruh pabrik ada perempuan, siswa-siswi banyak perempuan, ibu rumah tangga, mana ada bapak rumah tangga, ada yang kepala keluarga. Kepala keluarga emang laki doang, perempuan juga ada. Multitasking banget istilahnya kalau kita juga dari profesi, apalagi bakat. 3 peran perempuan: pengumpul informasi, pembelanja holistik atau keseluruhan, touching point, manajer rumah tangga. Mark plus Insight 2000. Bukuku jatuh jadi gua ambil dulu. Oke, sampai jatuh ya. Mark plus Insight 2015, 75% perempuan mengelola keuangan keluarga. Ayo, siapa yang di rumah, ibunya atau Anda sendiri malah yang mengelola keuangan rumah tangga? Pasti banyak perempuan, 75% perbandingan. Oke, warganet mengembangkan hard share. Warganet netizen 2019, 3,4 miliar atau 45% populasi dunia. Warganet sebagai penghubung sosial, pembela ekspresif, dan penyumbang konten. Penyumbang konten maksudnya gimana? Penyumbang konten maksudnya adalah dia yang menginspirasi orang pembuat konten. Selanjutnya, pertanyaan untuk direnungkan kembali. Bagaimana cara bisnis Anda, cara bisnis kita dapat memperoleh mind share lebih besar dan mengungkit peran kaum muda sebagai pengadopsi awal dan trendsetter. Oke. Yang kedua, bagaimana cara bisnis Anda menumbuhkan market share, pangsa pasar, dengan mengungkit peran perempuan yang memiliki pengaruh dalam rumah tangga dari perempuan. Bagaimana caranya bisnis Anda bisa mengidentifikasi dan menggunakan warganet untuk memenangkan herd share yang paling besar. Itu teman-teman. Marketing 4.0 di ekonomi digital, ketika online bertemu offline, gaya bertemu substansi, dan mesin ke mesin bertemu manusia ke manusia. Nah, oke. Memang ada beberapa 1.0, pemasarannya itu selalu berorientasi dengan produk. Aku harus jualan apa ya kira-kira ya? Kalau jualan itu udah ketinggalan banget. 1.0, 2.0, 2.0. Pemasaran yang berorientasi pada pelanggannya. Mulai nih mendengarkan apa kata pelanggan. Pelanggan sukanya minum es, aku jualan es. Pelanggan sukanya minum hangat, nah aku jualan kopi hangat. Nah, 3.0 sekarang. Pemasaran yang berorientasi pada manusia, bukan hanya pada pelanggan. Dan 4.0, pendekatan pemasaran yang menggabungkan antara interaksi online dan offline, antara perusahaan dan pelanggan. Ini matching nanti. Bergerak dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital, dari segmentasi dan penargetan ke konfirmasi komunitas pelanggan. Pelanggan terhubung secara sosial dalam jaringan horizontal komunitas. Selanjutnya, dari pemosisian merek dan diferensiasi ke klarifikasi merek dan karakter. Dari konsep tradisional, mereka menuju ke arah integritas merek untuk membentuk karakter yang bergerak secara konsisten, karena konsisten adalah ration d'être. Itu bahasa Prancis, teman-teman. Jadi alasan untuk membeli. Dari menjual 4P ke komersialisasi 4C. Nah, ini keren banget. Yakni yang pertama produk, 4P yang pertama, yang menjual 4P, yang kita menuju ke 4C. 4P itu apa? Pertama produk. Yang kedua price, harga. Yang ketiga place, dan yang keempat promotion. 4C-nya apa? Co-creation, menciptakan bersama, melibatkan pelanggan. Hei pelanggan, kamu maunya itu apa? Butuhnya apa? Aku buatin. Yang kedua currency, harga fluktuatif. Kita melihat harga, melihat yang dibutuhkan, melihat ekonomi yang bakal beli. Yang ketiga communal activation, merger. Nah, merger teman-teman, sekarang kemarin itu lagi tren-trennya kita membahas merger antara Tokopedia dan Gojek. Sebelumnya memang udah pernah banget, Airbnb, Uber, dan lain-lain. Yang keempat, conversation. Dari proses pelayanan pelanggan ke pelayanan pelanggan kolaboratif. Pertama, pelanggan sebagai target, dan jika sudah beli dianggap sebagai raja. Pelanggan dianggap sebagai pihak yang setara.
Nah, ini yang saat ini setara dengan penjual. Jadi bisa saling berinteraksi secara emosional. Yang kedua, personal bertanggung jawab dalam melakukan peran. Selanjutnya, untuk yang kolaboratif, kolaborasi adalah kunci kesuksesan pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, ada semboyan yang mengatakan ketika ada orang beli, jawab juga atau tanya balik supaya dapat emosionalnya. Selanjutnya, memadukan antara pemasaran tradisional dan digital. Pertanyaan untuk direnungkan kembali teman-teman. Bagaimana cara merek kita mengembangkan diferensiasi dahsyat berdasarkan sentuhan manusia ke manusia di dunia digital? Bagaimana cara bisnis Anda beralih dari 4P ke 4C yang tadi ya? Apakah perubahan fundamental yang dibutuhkan dalam strategi pelayanan pelanggan Anda untuk menyambut pelayanan pelanggan kolaboratif? Bagian 2, kerangka kerja baru pemasaran dalam ekonomi digital. 5 jalur pelanggan baru ini menggambarkan calon pelanggan itu berdasarkan AIDA. A, attention. Interest. Yang D, desire atau want. Yang E, action. Memahami cara orang membeli dari 4A ke 5A. 4A-nya apa? Kalau yang tadi kan 4P ya, sekarang 4A. 4A itu adalah aware, attitude, act, dan again. Selanjutnya ganti 5A. Apa itu? Aware-nya tetap. Appeal yang kedua. Yang ketiga, ask. Nah, ini dia. Kenapa kita harus ask? Karena kita harus tanya lagi supaya mendapatkan emosional. Yang keempat, act. Dan yang kelima, advocate. Mendorong dari kesadaran ke penganjuran zona O3. One, own. Yang kedua, other. Yang ketiga, author. Pertanyaan untuk direnungkan kembali teman-teman. Bagaimana cara merek Anda mengidentifikasi dan mengungkit titik sentuh terpenting dalam jalur pelanggan? Yang dua, bagaimana cara bisnis Anda membuat merek Anda semakin disukai dan mengoptimalkan upaya pemasaran dengan mengevaluasi ketiga sumber pengaruh utama di sepanjang jalur pelanggan. Ingat jalur pelanggan saya. Matriks produktivitas pemasaran memperkenalkan PAR dan BAR. Nanti kalian bisa beli buku ini, baca buku ini, keren banget, lengkap di dalamnya. Purchase Action Ratio. Oke. Yang kedua, Brand Advocacy Ratio. Populasi, ingat spontan, beli, dan rekomendasi. Meningkatkan produktivitas dengan memperoleh lebih banyak penganjur setia. Penganjur setia, bukan pelanggan setia. Kenapa? Karena penganjur setia pasti pelanggan setia. Dan pelanggan setia, dia belum mampu untuk menjadi penganjur setia. Tingkat daya tarik. Tingkat daya tarik. Kita tingkatkan daya tarik ini banyak banget contohnya. Jadi ada banyak brand yang pengen dan meningkatkan daya tariknya itu luar biasa banget. Sekarang saat ini sedang tren-trennya nih, Tesla tuh naik daunnya begitu gede banget. Burger King dengan slogannya Have It Your Way di 1970-an. Dan Nike ID. Optimalkan keingintahuan, perasaan terhalang mendapatkan informasi yang kita inginkan. George Lowenstein itu kata beliau. Beri pelanggan informasi yang menarik tanpa diberitahu terlalu banyak. Nah, jadi kasih yang intinya aja atau kasih yang membuat apa ini namanya ya? Ngambang. Jangan langsung deep atau lebih dalam. Yang permukaan saja tapi jauh mereka bisa tenggelam di dalam lamunan untuk beli gitu. Konten harus bisa dicari dan bisa dibagi. Zero moment of truth. Tingkatkan komitmen teman-teman. Melibatkan semua saluran. Beri pengalaman online dan offline. Oke, bisa deh produk Anda online. Beri pengalaman secara offline. Testimoni offline mungkin, telepon mungkin, dan lain-lain. Tingkatkan afinitas. Ritz-Carlton dan jerapah yang berlibur, online zippers dan perempuan yang kakinya sakit. Nah, ini ada di buku ini. Saya tidak akan membocorkan ini karena keren banget ceritanya. Pertanyaan untuk direnungkan teman-teman di sini adalah bagaimana bisnis Anda dapat mengadopsi metrik baru yaitu PAR dan BAR. Yang tadi ya, PAR dan BAR ya.
untuk mengukur produktivitas pemasaran. Bagaimana bisnis Anda memicu percakapan pelanggan yang memungkinkan untuk meningkatkan anggaran pemasaran secara signifikan. 7. Ciri khas industri dan praktik terbaik. 4. Pola dasar industri besar. Gagang pintu. Nah, di gagang pintu ini perilaku pelanggan ini memiliki harapan dan preferensi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh dia sudah memiliki harapan dan preferensinya tuh bakal begini. Yang kedua, perilaku pelanggan ini memiliki keterikatan rendah terhadap merek. Yang penting produknya. Nah, karakteristik industrinya adalah pencitraan merek dan komunikasi pasar yang agresif. Yang kedua, banyak merek yang bersaing. Oke, gitu. Selanjutnya, ikan emas. Perilaku pelanggannya adalah evaluasi yang panjang dan menyeluruh sebelum membeli. Terus kemudian melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karakteristik industrinya tak tadi pelanggannya, persembahan yang dikhususkan. Dan yang kedua, posisi serupa di antara merek bersaing. Trompet. Oke. Nih, perilaku pelanggannya sangat terlibat dalam keputusan pembelian. Percaya pada kualitas merek. Yang karakter industrinya adalah gambaran terpandang dari asosiasi kualitas. Dan yang kedua, pengaruh kuat dari mulut ke mulut. Nah, ternyata kuat banget. Dan corong yang terakhir, perilaku pelanggan pembelian sebagian besar direncanakan. Percaya pengalaman nyata, bukan klaim dari orang. Yang selanjutnya karakteristiknya adalah industri mereka pesannya dapat dengan mudah dibandingkan. Produk dipasangkan dengan pengalaman pelanggan yang kuat. Kira-kira mana yang terbaik menurut Anda dari keempat itu? Di buku ini digambarkan dengan jelas. Anda tinggal baca dan ada gambarnya di sini. Itu teman-teman. Kemudian ada juga ternyata pola dasi kupu-kupu. Jadi di sini adalah pola dasi kupu-kupu antara daya tarik, rasa ingin tahu, komitmen, dan afinitas. Tentang yang tadi 5A, aware, appeal, ask, act, dan advocate. Itu ada di sini. Kamu boleh di halaman 99 sepertinya masih ingat banget. Silakan dibaca. Pertanyaan untuk direnungkan, pola dasar yang paling tepat menggambarkan industri Anda. Sebutkan beberapa peluang perbaikan kunci bagi bisnis Anda berdasarkan pola tersebut. Apakah faktor kesuksesan kunci di industri Anda? Bagaimana Anda bisa belajar dari industri lain? Bagian 3, penerapan pemasaran taktis di ekonomi digital. 8-nya, pemasaran yang berorientasi pada manusia untuk daya tarik. Memahami manusia menggunakan antropologi digital. Berfokus pada hubungan antara kemanusiaan dan teknologi digital. Bagaimana mereka berperilaku dan bagaimana teknologi digunakan berinteraksi. Social listening. Memantau percakapan antara tentang merek dan internet. Kita lihat. Terus kemudian etnografi. Etnografi itu digunakan untuk memahami perilaku manusia di e-tribes atau komunitas online sebagai tindak lanjut dari social listening yang mengharuskan pelaku etnografi untuk melihat secara mendalam sebagai peserta aktif di komunitas online. Yang selanjutnya, empathic research. Persekutor pada human-centered design. Membangun 6 atribut merek yang berorientasi pada manusia. 1. Fisik. 2. Intelektualitas. 3. Sosialibilitas, emosional, kepribadian, dan moralitas. Ini buku lengkap banget, saya tidak pengen melewatkan sebenarnya. Tapi ini bakal keren banget. Pertanyaan untuk direnungkannya adalah, apakah kegelisahan dan keinginan terdalam pelanggan? Apakah merek Anda memiliki sifat baik manusia? Apa yang Anda dapat lakukan untuk membuatnya semakin manusiawi? Pemasaran konten untuk keingintahuan tentang merek. Konten adalah iklan baru. Tagar adalah tagline baru. Marketing Institute 76% B2C. Sudah paham ya kalau B2C ya? Business to customer. 88% B2B, business to business. Di Amerika menggunakan pemasaran konten pada 2016. Rata-rata B2B menghasilkan 28% anggaran untuk membiayai pemasaran konten. Rata-rata B2C-nya 32%. Jadi kita bisa melihat mana yang paling efisien. Pemasaran konten langkah demi langkah.
menetapkan tujuan, pemetaan target pasar, penggagasan dan perencanaan konten, penciptaan konten, distribusi konten, penguatan konten, evaluasi pemasaran konten, dan perbaikan pemasaran konten. Ada 8. Silahkan diulangi lagi, diurutkan. Itu udah urut kok. Selanjutnya teman-teman, pertanyaan untuk direnungkannya adalah, apakah konten yang menurut Anda akan berharga ke pelanggan? Bagaimana yang kedua? Bagaimana konten dapat menceritakan kisah tentang merek Anda? Dan yang ketiga, apa rencana Anda untuk melaksanakan strategi pemasaran konten? Pemasaran omni saluran untuk komitmen merek. Ini yang lagi tren banget juga. Bangkitnya pemasaran omni saluran, omni channel. Tren satunya adalah berfokus pada mobile commerce dalam ekonomi sekarang. Uber dan karena BNB gitu. Jadi mau naik pesawat dianterin sama Uber gitu. Jadi collab. Tren yang kedua membawa branding ke saluran offline, gosip. Tren ketiga membawa showrooming ke saluran online. Contohnya GoFood gitu. Jadi showroomnya dibawa ke online. Mengoptimalkan pengalaman omnisaluran dengan analisis data raksasa, big data. Pemasaran omnichannel langkah demi langkah. Yang pertama, petakan semua titik sentuh dan saluran di sepanjang jalur pelanggan. Jadi touch point-nya itu harus dipetakan. Identifikasi titik sentuh dan saluran paling penting. Touch point-nya diidentifikasi. 3, perbaiki dan padukan titik sentuh dan saluran yang paling penting. Pertanyaan direnungkannya adalah, apakah titik sentuh dan bagian pelanggan yang paling penting? Apakah Anda sudah menyelaraskan salurannya untuk mendukung pengalaman yang mulus dan konsisten? Pemasaran melibatkan untuk afinitas merek, meningkatkan pengalaman digital dengan aplikasi ponsel. Pertama, tentukan use case-nya. Kedua, rancang fungsionalitas kunci dan antar muka antar pengguna. Kembangkan yang ketiga, perpaduan back-end. Menyediakan solusi dengan CRM sosial, mengembangkan kapabilitas rasa dan respons, mengembangkan dan memberdayakan agen CRM sosial, mengungkit keterlibatan komunitas. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sebenarnya mendorong perilaku yang diinginkan dengan gamification? Yang pertama, tentukan tindakan untuk memicu. Yang kedua, menentukan pendaftaran dan menetapkan tingkat pelanggan. Yang ketiga, menentukan penghargaan dan hadiah, reward dan gift. Pertanyaan untuk direnungkannya adalah, bagaimana cara aplikasi ponsel, CRM sosial, dan gamification membantu Anda melibatkan pelanggan Anda? Apakah tantangan Anda melaksanakan program pelibatan pelanggan di bisnis Anda? Itu teman-teman, buku Marketing 4.0 yang begitu luas sekali, rigid sekali. Dan buku 4.0 ini adalah lebih mengedepankan antara manusia, rasa, spirit, dan penyempurnaan dari marketing 3.0. Apa itu? Yang sudah melibatkan antara rasa, emosional, semangat pelanggan yang kemudian dialihkan juga, kemudian diterapkan di 4.0, dikombinasikan antara online dan offline karena nantinya akan berdampingan. Mengedepankan rasa. Ketika orang membeli, it's okay. Orang beli, orang tanya tentang suatu produk itu tentang rasionalnya, tentang akal dan pikirannya. Orang mengetahui atau orang berpikiran sadar itu 12%, dan kita sama-sama tahu 88% otak bawah sadar. Disitulah kita masuk. Sentuh dari sisi emosionalnya. Saya Yobi Pradana, Marketing 4.0.